Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat Malunia Santri, kali ini akan kita jelaskan dengan gambar sistem rangkaian BBG satu jalur, dua jalur, dan tiga jalur. Perbedaannya apa saja akan kita jelaskan dengan gambar. Jadi sebelumnya tentu ada perbedaan antara BBG satu jalur, dua jalur, dan tiga jalur karena semuanya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun satu jalur itu lebih simpel dan biayanya lebih murah. Namun dua jalur kelebihannya salah satunya lebih stabil dan lebih irit. Sedangkan dan lebih irit bahan bakar, maksudnya bahan bakar gasnya. Sedangkan tiga jalur tetap mendapatkan keiritan dengan power band atau tenaga dan torsi yang lebih merata. Oke, di sini akan kita coba jelaskan dengan gambar ya. Untuk BBG satu jalur, urutannya adalah sebagai berikut. Sebentar ini kita tampilkan gambarnya dulu. Ini yang pertama adalah tabung LPG. Kemudian di sini ada regulator tekanan tinggi. Dari regulator tekanan tinggi ini masuk ke solenoid atau keran otomatis. Jadi keran ini dipicu dengan tegangan DC 12 volt. Kemudian dari solenoid ini kita cabang menjadi dua. Yang pertama masuk ke manometer sebagai indikator tekanan gas yang setelah melewati solenoid ini. Kemudian dari manometer ini kita cabang menuju ke regulator tengah. Kenapa kok di sini diberikan regulator tengah? Karena kalau tidak ada regulator tengah, ini nanti bisa loss. Dan ini adalah sakai racingnya yang sudah kita setel kebutuhan daripada mesin ini berapa PSI, kekuatan daripada sakai racing ini dengan cara memperkeras pernya. Jadi setelah masuk ke regulator tengah ini, maka gas akan masuk ke sakai. Dari sakai ini akan masuk ke depan mulut throttle body. Ini adalah rangkaian satu jalur. Dan hisapannya dipengaruhi oleh seberapa besar kecilnya lubang mixer yang kita buat. Ini adalah mixernya. Dan ini adalah throttle body atau kabulatornya. Ini adalah rangkaian satu jalur. Lebih simpel karena memiliki alat yang sedikit yang dibutuhkan. Namun biasanya kekurangannya pada satu jalur ini, kadang kalau kita setel untuk RPM tinggi, RPM bawahnya akan sedikit lebih boros karena asupan gasnya lebih banyak. Kalau kita setting lebih irit, biasanya RPM atasnya akan ngempos. Jadi pada rangkaian satu jalur ini bisa diterapkan kalau kita sudah memahami benar-benar antara settingan mixer dengan settingannya sakainya ini. Bagaimana dengan yang dua jalur? Kalau yang dua jalur ini nanti dari sini kita cabang menjadi dua. Jadi kita cabang menjadi dua seperti ini. Jadi keluar dari regulator ini kita cabang menjadi dua. Yang satu pakai sakai racing lagi, pakai sakai biasa bisa, atau dengan regulator seperti ini ditaruh di sini juga bisa. Jadi nanti ada dua regulatornya. Ini bisa seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Kemudian untuk besar asupannya ini diatur oleh air speed control. Yang ini, yang jalur ini masuk sebagai jalur idle atau langsam masuk sebelum throttle body. Jadi ini untuk membantu langsamnya. Ketika RPM tinggi, lepas gas, mesin tetap langsam. Kemudian yang sakai racing ini disetting untuk RPM bawah, tengah, sampai atas. Jadi idle-nya sudah ada yang menghandle. Ini adalah rangkaian dua jalur. Kelebihannya dari rangkaian dua jalur ini, rangkaiannya
lebih banyak tentunya komponennya dengan menambah satu sakai dan airspeed control, akan tetapi lebih stabil dan lebih irit. Kenapa? Karena antara settingan idle dan settingan RPM bawah tengah atasnya ini berbeda jalurnya. Terus bagaimana dengan rangkaian yang 3 jalur? Untuk rangkaian yang 3 jalur, kita tambahkan lagi satu sakai racing dan satu regulator tengah. Jadi seperti ini gambaran untuk rangkaian 3 jalur ya. Untuk rangkaian 3 jalur ini dari solenoid ini kita cabang menjadi 4 ya, jadi 3. Yang satu ke manometer, yang satu ke regulator tengah 1, yang satu lagi untuk regulator tengah 2. Regulator tengah 2 ini untuk mengatur asupan yang sakai racing kedua. Jadi ini kita setting idle, kemudian ini kita setting RPM bawah dan tengah. Untuk RPM atasnya di atas 4000 kita menggunakan sakai racing kedua. Tentunya kelebihan daripada sistem ini lebih merata power bandnya. Jadi tenaganya lebih rata, tidak jerundul di RPM bawah, RPM atasnya masih bisa jerit. Jadi kita bisa setting RPM bawahnya mau smooth, bisa dari sininya. RPM bawahnya mau jengat-jengat juga bisa disetting dari sininya. Kemudian RPM bawahnya smooth, RPM atasnya ngisi, bisa. Ini kita buat smooth, yang sini kita buat lebih ngisi. Ini jadi lebih merata. Ibaratnya kalau di kabulator untuk sakai idle ini kita menggunakan slow jet, kemudian ini power jet atau premier jet, yang ini secondary jet ya. Jadi lebih kompleks, tenaganya lebih merata dan lebih irit insya Allah. Karena apa? Karena setiap jalur memiliki fungsi sendiri-sendiri. Jadi intinya tetap menggunakan 2 jalur, yaitu jalur sebelum intake manifold dan jalur setelah intake manifold. Hanya saja yang setelah intake manifold ini kita bagi menjadi 2. Oke, bisa dipahami. Semoga penjelasan kali ini membawa inspirasi bagi kita semua dan membawa pencerahan bagi teman-teman sahabat Melania Santri yang selama ini masih bingung bagaimana cara mengkonvert BBM ke BBG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.